3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita mulai kuliah pengenalan teknologi informasi dan komunikasi untuk hari ini. Nanti insya Allah kuliah kita akan berjalan sekitar mungkin 1,5 sampai 2 jam. Mari kita lihat. Sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan kemarin waktu pengenalan kuliah ya, introduksi. Hari ini kita akan berbicara soal internet dan teknologi informasi komunikasi. Harapan saya hari ini kita bisa belajar banyak hal, terutama terkait internet. Kalau ada istilah-istilah sulit, terutama istilah-istilah yang kita temui setiap hari tapi kita nggak ngerti apa artinya. Dan karena ini juga kuliahnya akan menyangkut mungkin hal-hal yang baru bagi kalian. Jadi kalau ada yang nggak tahu, silakan angkat tangan saja, raise hand. Nanti kalau ada pertanyaan, biar kita bisa belajar sambil jalan ya. Kuliah ini seperti biasa, saya rekam. Nanti linknya akan saya upload di YouTube. Kalau misalkan belum selesai pada satu video, ya intinya 40 menit lah ya, kita pakai yang gratisan. Kalau misalkan belum selesai, nanti akan saya kasih link yang baru lagi di grup ya. Baik, untuk menghemat waktu, saya lihat juga berapa ini yang datang. Udah 24, ada setengah kelas yang belum datang, nggak apa-apa. Nanti biarkan mereka nyusul aja. Baik, kalau misalkan kita bicara internet, yang paling awal kita harus bahas itu sebenarnya adalah jaringan komunikasi dulu. Karena kalau misalkan kita bicara internet itu sebenarnya adalah perwujudan jaringan komputer yang memungkinkan antara satu komputer yang lain itu berkomunikasi. Nah, sekarang jaringan komunikasi itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau misalkan kita bicara jaringan komunikasi itu adalah jaringan yang terdiri dari sambungan dan nodus atau titik yang ditata sedemikian sehingga pesan itu bisa diteruskan dari satu bagian jaringan ke bagian yang lain. Kalau kita bicara jaringan, ya, oke. Kalau kita bicara jaringan, sebentar, ini saya mute dulu yang lain kali ya. Mute, gimana caranya? Kalau kita bicara jaringan, mungkin kalian udah pernah tahu tentang jaringan di kuliah biologi waktu SMA atau SMK. Ada yang ingat itu jaringan pengertiannya apa? Pada sistem tubuh, kuliah bukan, pada mata pelajaran biologi. Apa itu yang disebut jaringan? Ada yang ingat? Kumpulan dari sel-sel. Kumpulan dari sel-sel. Oke, kalau sel-sel ditumpuk jadinya jaringan. Oke, bagus. Kalau kumpulan dari jaringan menjadi Organ. organ. Bagus sekali. Di atas organ ada kumpulan beberapa organ. Nah, benar, jadi sistem ya. Organ. Nah, jadi memang pada konsepnya jaringan itu kalau misalkan kita tarik analogi ke pelajaran biologi yang pernah kita dapatkan dulu, jaringan itu terdiri dari sel-sel yang berbeda. Nah, kalau kita bicara jaringan komunikasi, terutama di bidang teknik elektro, yang disebut jaringan itu adalah kumpulan dari nodus. Nodus itu titik. Titik itu wujudnya bisa macam-macam. Bisa HP kalian, bisa komputer, bisa mungkin lampu rumah kalian kalau lampu rumah kalian nyambung ke internet gitu ya. Tapi intinya adalah titik-titik komunikasi yang bisa meneruskan atau menerima pesan dari satu bagian ke bagian yang lain. Itu yang disebut dengan jaringan komunikasi. Nah, yang kalau misalkan kita mau bikin analogi yang lain, kalau kalian bingung nodus itu seperti apa, misalkan kita ibaratkan orang dan jalan gitu. Misalkan Fajar punya rumah di blok A, Ilham punya rumah di blok C. Kalau misalkan dari blok A ke blok C lewat mana jalannya? Nah, itu jaringan penghubung dari blok A ke blok C. Blok A itu adalah nodusnya, blok C adalah nodusnya, penghubungnya adalah jaringan atau sambungan. Sebentar. Saya izin off cam ya, nggak apa-apa. Semuanya off cam saja, hemat pulsa ya, hemat kuota. Oke, terkait nodus dan sambungan, ada yang kurang paham konsepnya? Ada yang kurang paham dengan konsep nodus dan sambungan? Kalau enggak, kita lanjut ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan saja. Nah, intinya pada suatu jaringan komunikasi, apa yang dikirim?
Pesan yang dikirim dari satu bagian ke bagian yang lain ini apa? Informasi, data atau informasi. Dan itulah yang membuat dunia kita berputar sekarang. Bagaimana informasi dan data itu dapat dikirimkan secara lebih cepat, bahkan dari let's say 10, apalagi 20 tahun yang lalu ya. Nah, jaringan itu adalah kuncinya. Kalau misalkan kalian pengen mengirimkan suatu informasi, berkomunikasi dengan cepat, melewati jarak yang jauh, intinya adalah jaringan. Ya, sama seperti kita kuliah sekarang lah ya. Kalau ada gangguan jaringan itu kerasa banget. Jadi putus-putus, paling jelek kita kepotong, habis itu harus keluar, masuk lagi. Ya, itu adalah salah satu contoh bagaimana kestabilan jaringan itu sangat berpengaruh kepada kecepatan dan jarak koneksi atau pengiriman data. Koneksi internet itu apa sih sebenarnya? Kirim-kiriman data, kirim-kiriman informasi. Kalau misalkan koneksi internet kita jelek, implikasinya adalah yang saya yakin kita semua sudah familiar, kemampuan kita untuk mengirim atau menerima informasi menjadi terganggu. Ya itu sama aja kayak misalkan saya mau ke kampus ya, di ujung Bandung sebelah kanan, rumah saya di ujung Bandung sebelah kiri, harus lewat ke Gedung Sate. Terus di tengah jalan ada unjuk rasa, yaitu gangguan pada jaringan. Sehingga waktu tempuh yang diperlukan oleh saya untuk sampai ke kampus menjadi lebih lama. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, yang namanya jaringan itu adalah dasar dari yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Ada yang tahu ini gambarnya apa? Orang primitif. Orang primitif dari mana? Orang purba Pak itu Pak. Orang Suku purba. Indian. Nah, yang benar suku Indian ya, lebih tepatnya Dari adalah Eropa suku asli umumnya. Amerika. Nah, ini bukan orang purba, ini bukan orang primitif, mereka nggak lagi nongkrong buat ngeringin baju ya. Kira-kira mereka lagi ngapain ini? Oh, bikin komunikasi Lagi pakai asap, Pak. Komunikasi pakai lagi asap. nungguin petir. Ya, memang benar ya zaman dulu kalau kita mau manggil hujan atau manggil petir itu bakar-bakar juga. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana mereka menggunakan sinyal asap untuk berkomunikasi. Nah, kenapa mereka pakai sinyal asap? Karena pada zaman dulu belum ada teknologi, Pak. Ya, bagus. Boleh simbol. Dulu Kenapa, nggak ada kenapa? HP, Pak. Nggak ada HP, bagus. Kenapa ada? Belum ada teknologi. Ada teknologi, Pak. Nggak ada telepon. ada orang. Oke. Tapi sebelumnya saya tertarik karena tadi bilang belum ada teknologi gitu ya. Apa sih pengertian teknologi? Mari kita melenceng sedikit dan saya ingin berbicara tentang teknologi. Karena tadi kalian bilang belum ada teknologi. Karena itu saya ingin tahu apa itu pengertian teknologi menurut kalian. Ada yang bisa jawab nggak? Paling gampangnya kalau ingin petunjuknya untuk menjawab dengan benar, kenapa kita kenal istilah IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains dan teknologi? Emang beda? Apa bedanya? Kenapa kita di teknik elektro, bukan di ilmu elektro? Ada yang bisa jawab nggak? Teknologi Nggak apa-apa, silakan. Apa itu teknologi? Pak, barang-barang apa ya, yang menunjang untuk kalau lebih teknologi memudahkan lebih manusia. ke praktek Oke, Pak, itu kata kuncinya ya, sebentar. memudahkan pikiran gitu. Memudahkan manusia. Kemudian ada lagi kata kuncinya tadi apa? Praktek. Praktek dari apa? Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Praktek dari ilmu pengetahuan. Bagus. Oke. Saya rasa kalian sudah memahami konsep utama dari teknologi. Apa itu ilmu pengetahuan kalau gitu? Tadi kan kita berusaha menjelaskan teknologi. Tadi ini ada juga praktek dari ilmu pengetahuan. Kalau gitu apa itu ilmu pengetahuan? Materi Pak. Kenapa? Apa Kenapa? lupa. Nggak apa-apa. Coba. Yang ingat. Mungkin ada yang tahu atau ada yang ingin menyatakan pendapat. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan. Usaha untuk mengetahui sesuatu yang baru, Pak. Oke. Mengetahui. Itu kata kuncinya. Satu. Sesuatu yang baru bisa iya, bisa enggak. Tapi intinya ada di kita mengetahui. Apa yang kita ketahui? Dari ilmu pengetahuan, apa yang kita coba ingin kita ketahui? Keahlian Pak. Belum.
Rumusan-rumusan dalam hidup, Pak. Rumusan, oke. Nggak cuma dalam hidup ya. Bukan. Sebenarnya intinya dari ilmu pengetahuan itu, kalau kita bicara secara filosofi, yang disebut dengan ilmu pengetahuan, sebenarnya kita itu berusaha menerjemahkan sunatullah atau hukum alam ke dalam rumusan-rumusan yang bisa kita terjemahkan, yang bisa kita kenali, yang kita bisa pastikan kebenarannya atau paling nggak kita dekati kebenarannya. Sehingga kita bisa bilang bahwa kita mengetahui suatu fenomena itu benar adanya. Saya kasih satu contoh. Salah satu karya ilmu pengetahuan di bidang di zaman keemasan, di zaman keemasan dari masa kejayaan Islam itu adalah astrolab. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Astronomi, Pak. Mendekati. Alat ini ditemukan oleh ilmuwan Islam. Saya lupa namanya, Al-Hasan kali ya, saya lupa. Nanti coba kalian baca sendiri. Alat ini ditemukan oleh salah satu ilmuwan Islam pada zaman kejayaan Islam. Itu untuk menentukan letak bintang di langit. Untuk menentukan posisi kapal ketika mereka melakukan perjalanan melintasi laut. Sehingga mereka bisa menetapkan saya ada di mana sekarang, ini jam berapa sekarang, sudah waktunya sholat atau belum. Ini adalah teknologi yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan mengenai pergerakan bintang di langit. Dulu kita lihat aja bintang. Oh ya, bintang mutar sama seperti matahari mutarnya dari kiri ke kanan, dari barat ke timur. Ya nggak sih, benar? Atau timur ke barat, saya lupa. Arah rotasi matahari sejalan dengan arah rotasi bintang-bintang di langit. Itu adalah ilmu pengetahuan. Tapi kembali lagi kepada sebentar. Bentar. Kalian lihat apa yang saya lihat nggak? Nggak lihat ya? Nggak. Maaf. Nah, ini yang disebut astrolab. Ditemukan pada zaman kejayaan Islam, sekitar tahun 1400. 1400 sampai 1500. Alat ini dibawa oleh para pedagang Islam melintasi lautan untuk mengetahui letak pergerakan bintang-bintang. Bayangkan alat seperti ini kita temukan 600 tahun yang lalu. Islam sangat dekat dengan ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan waktu. Bahkan ada suratnya sendiri. Apa itu surat tentang waktu? Al-Asyr. Allah. Benar sekali. Di Islam, waktu sholat itu memegang peranan utama. Karena kita diwajibkan untuk sholat tepat waktu, bahkan sholat di awal waktu ya, lebih tinggi derajatnya. Maka kita diwajibkan untuk mengenali ilmu pengetahuan di balik perputaran waktu, di balik pergerakan waktu. Itu yang disebut ilmu pengetahuan. Teknologinya apa dari situ? Ada jam air, ada jam pasir. Salah satunya adalah astrolab ini. Itu bagaimana yang namanya ilmu pengetahuan dengan teknologi itu saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau misalkan kita kembali lagi ke gambar orang Indian yang lagi main asap ini, kalau tadi ada yang bilang belum ada teknologi, kurang lebih agak kurang tepat, ya. Karena di sini ada ilmu pengetahuannya. Kira-kira ilmu pengetahuan apa yang terlibat kalau misalkan mereka main asap seperti ini? Cara membuat api. Ilmu membuat api salah satunya. Kedua, kita bisa memanipulasi bentukan asap dengan dikipit-kipit atau dikipas-kipasin gitu ya. Kalau apinya ditutup, asapnya berhenti. Apinya dibuka, asapnya lanjut. Kalau misalkan pengen ngasih asap yang banyak, dibukanya lama. Teknologinya apa ya? Itu ada kain dibasahi untuk menutup api sehingga asapnya bisa dimanipulasi. Itu adalah teknologi mereka yang secara sederhana bisa memanipulasi sifat api dan asap sehingga api dan asap tadi bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan mereka untuk menyampaikan pesan. Ini adalah salah satu contoh teknologi komunikasi tapi masih sangat sederhana. Kenapa saya bilangin teknologi? Karena dia sudah memanfaatkan hukum alam. Kalau kita tidak memahami cara bagaimana suatu hal itu berinteraksi, bersifat, bersikap, kita tidak akan bisa membangun teknologi di atasnya. Nah, ini adalah salah satu teknologi sederhana ya. Orang-orang Indian dulu biasanya ngasih sinyal asap buat apa?
Kalau misalkan ada bahan buruan, oh ada sapi lari, ayo tangkap. Kalau misalkan ada musuh mau datang, wah ada koboi mau datang, ayo kabur gitu ya. Kalau misalkan ada musuh dari suku yang lain, wah itu sinyalnya apa? Itu bisa beda-beda asapnya. Antara satu suku dengan suku yang lain mungkin punya sinyal asap yang berbeda. Iyalah ya. Kalau misalkan sinyal asapnya diketahui, bocor dong nanti kita mau ngapain. Ya, karena itu dari zaman dahulu kala yang namanya berkomunikasi itu pasti ada tekniknya. Dan orang-orang yang berkepentingan, meskipun mereka tidak tahu itu bagaimana caranya, itu artinya apa masing-masing pesan, pasti mereka ingin tahu. Itu sudah sifat dasar manusia. Yang berubah adalah teknologinya dan kemampuan kita dalam memahami hukum alam dengan lebih baik. Tapi dari dulu, alasan dasarnya adalah sama. Berkomunikasi dengan lebih cepat salah satunya. Berkomunikasi dengan lebih aman. Nah, sekarang kita tidak perlu berkomunikasi dengan asap karena kita sudah ada handphone. Nah, tapi sebenarnya antara asap ke handphone itu perjalanannya jauh sekali, gitu ya. Yang disebut jaringan tadi seperti yang saya bilang itu adalah kumpulan titik. Titik-titik itu jika disebar, ditaruh di tempat-tempat yang tepat, itu akan memastikan informasi bisa mencapai tempat yang kita tuju dengan lebih aman, dengan lebih terjamin. Misalkan seperti ini. Kalau misalkan, bentar, clear dulu. Nah, misalkan ini nih, saya naik motor. Ini dari Bandung ya. Saya mau naik motor ke Surabaya. Aduh. Di sepanjang jalan tentunya ada titik-titik kan ya, ada titik perhentian lain gitu. Saya bisa mampir ke Sumedang dulu, saya bisa mampir ke Semarang dulu, baru ke Surabaya. Saya bisa memilih apakah saya akan langsung berangkat dari Bandung ke Surabaya nonstop. Misalkan saya harus ngirim paket gitu ya. Waduh, naik motor aja deh. Dari Bandung ke Surabaya nonstop kira-kira butuh waktu mungkin lebih cepat, bisa 12 jam. Daripada kalau misalkan saya pakai jalur yang mutar ke kota-kota lain dulu nih. Lewat Sumedang, lewat Semarang, mungkin lewat Jogja juga, tapi nggak saya tulis karena terlalu panjang. Habis itu baru ke Surabaya. Nah, kalau misalkan kita langsung itu bisa ngambil 12 jam, mungkin kalau kita mampir-mampir dulu bisa 14 sampai 15 jam. Ada pertimbangannya di situ gitu ya. Tentunya kalau misalkan kita memang kirim langsung dari Bandung Surabaya, itu bisa waktunya lebih cepat. Tapi yang ngirim bisa kenapa-napa di jalan, apalagi kalau misalkan nggak istirahat sama sekali gitu ya. Paketnya bisa diambil orang, orangnya bisa kenapa-kenapa, motornya bisa kecelakaan, dan yang lain-lain. Beda kalau misalkan ada titik-titik di mana kita bisa beristirahat dulu. Mampir ke Sumedang, oh paketnya udah sampai Sumedang. Mampir ke Semarang, oh paketnya udah sampai Semarang. Kalau misalkan paket itu hilang di jalan, kita tahu dia hilangnya di mana. Misalkan dia hilangnya di sini. Oh ya, mari kita carinya dari Semarang ke Surabaya aja. Beda kalau kita bikin jaringan non-stop dari Bandung ke Surabaya. Kalau misalkan hilangnya di tengah jalan, kita nggak akan tahu dia hilang di mana. Nah, ini adalah salah satu fungsi utama jaringan dalam berkomunikasi. Mengenai masalah keamanan, kemudian masalah kecepatan, itu selalu jadi pertimbangan utama. Kita kenal istilah ini dengan istilah trade-off. Ada yang pernah tahu istilah trade-off? Ada yang pernah dengar istilah trade-off? Kalau belum pernah ada, yang disebut dengan trade-off itu adalah Kan Pak, gimana? Keputusan. Bukan. Trade itu artinya pertukaran. Off itu ya pertukaran lah ya intinya. Dalam artian kalau misalkan dalam satu menentukan keputusan kita ada beberapa pertimbangan dan untuk meninggikan satu parameter berarti merendahkan yang lain, menurunkan yang lain, nah itu berarti trade off. Ya sama seperti ini gitu. Kecepatannya lebih tinggi tapi keamanannya lebih rendah kalau kita pilih yang jalur merah. Tapi kalau misalkan kita pilih yang jalur ungu,
keamanannya lebih tinggi, tapi kecepatannya lebih rendah. Nah, itu yang disebut trade-off. Kalau misalkan keamanan naik, kecepatan turun. Kalau misalkan keamanan turun, Pengorbanan, Pak. kecepatan naik. Kurang lebih seperti itu konsepnya, dikorbankan. Tapi trade-off itu lebih ke teknisnya. Kalau korban itu lebih ke perasaan lah ya. Yes, siapa ini yang korban perasaan? Woi, Baper nih, semongko. baper. Mantap. Nah, oke. Tarik sih. Nah, dari konsep ini kita beralih ke jaringan kurir, pos. Bagaimana pesan itu dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain. Apalagi kalau pesan yang dikirimkan itu adalah pesan penting gitu ya. Ada perang nih di kota A, mau dikirimkan ke kota B. Pesan itu harus disembunyikan sepanjang jalan. Siapa tahu nanti waktu kita lagi ngirim paket, di stop sama musuh di jalan, terus ditanyain, "Woi, bawa pesan rahasia nggak lu?" Gitu. Nggak bawa bos. Gitu. Mana buktinya? Keluarin. Oh ya, nggak ada pesan rahasia, lanjut. Padahal pesannya disembunyikan. Nah, itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut mengenai enkripsi dan security. Tapi konsepnya adalah sama. Dari pesan yang dikirimkan, itu selalu ada cara untuk memastikan keamanannya. Nah, jaringan itu sendiri konsep kuno. Kalau dulu kita bikinnya pos inilah ya, istilahnya pos pemberhentian. Kalau misalkan kurirnya udah lewat di satu titik, dilaporin, oh ya si A udah lewat, dia udah lanjut lagi. Itu bisa memastikan suatu pesan itu bisa dikirimkan dengan lebih baik. Nah, ini adalah 3 hal utama yang jadi pertimbangannya. Dari kecepatan, kehandalan, dan keamanan. Nah, sekarang kita udah masuk ke dunia yang lebih modern. Kemarin waktu perkenalan Prodi, kita bicara tentang Alexander Graham Bell tahun 1850, ya kurang lebih itu waktu masih hidup lah ya si Pak Bellnya. Itu adalah penggelaran kabel bawah laut pertama. Wow, itu bahkan belum 200 tahun ya. Nah, jadi kabel bawah laut pertama itu digelar itu antara Amerika dengan Inggris. Waktu itu Alexander Graham Bell nelpon Inggris pakai kabel bawah laut pertama. Nah, 10 tahun berlalu, tahun 1900 mulai ada jaringan komunikasi global pertama. Ini adalah tahun 1895, kabel-kabel bawah laut yang menghubungkan antara satu negara dengan negara lain. Kalau putus satu kabel ini, terus ya udah butuh waktu bertahun-tahun buat merbaikinnya karena lama dan mahal waktu itu ya. Kabelnya masih pakai kabel tembaga yang tebal-tebal gitu. Dan ini sudah pernah kita alami ya beberapa tahun yang lalu. Kabel bawah laut yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura ketabrak jangkar kapal. Nah, habis itu internet kita susah selama saya lupa seminggu atau sebulan. Iya, Pak. Oke. Baik, nah sebelum kita bicara telepon, tahun 1837 itu ditemukan telegraf oleh Samuel Morse. Ada yang tahu kode Morse? Morse. Ya, ada yang tahu nggak? Tahu Pak, tahu. Kayak gimana itu ya bentuknya? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Titik, Nanti titik, Pak. Titik strip. ya titik Titik. strip lah ya. Itu kalian belajar di Ya Pak. pramuka. Pramuka. Di Pramuka. Ya, benar. Ya, titik strip yang wajib yang kalian tahu apa? Yang perlu wajib kalian ketahui? Ada yang tahu nggak? Ada yang HP-nya masih pakai HP jadul? Kalau ada SMS bunyinya kayak gimana? Tet. Nah, itu artinya apa? Titit. Nokia. Titit. Itu artinya apa? Iya Pak, ngerti Pak. Ngerti kan ya? Ntar, kalian lihat kalian lihat saya nggak? Nggak ada Pak. Ya Allah. Nggak ada share screen-nya Pak. Waduh, kapan ini hilangnya? Ntar, Tadi Pak pas Graham Bell. Graham Bell. Ya udah. Sebentar, maaf hilang. Oke, ini ya. Graham Bell tadi di sini. Nah, oke. Nah, jadi sebelum komunikasi dilakukan pakai telepon, itu ada yang namanya telegraf. Telegraf itu ditemukan oleh Samuel Morse. Kalau misalkan ada yang suka nonton film koboi di sini atau enggak, biasanya ngirim pesan itu pakai telegraf. Sampai 1900, bahkan di Indonesia ya, sampai 1990-an itu kita masih pakai telegram buat mengirim pesan dengan cepat. Karena waktu itu telepon masih mahal, belum banyak orang punya telepon, jadi kita masih pakai telegram. Telegram itu ngirimnya dihitung per huruf, jadi itu mahal dan kabelnya dulu panjang juga. Dan kalau kabelnya diputus di tengah jalan, ya susah juga. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan pengkodean terhadap informasi. Awalnya dalam pengiriman Morse pakai kodenya UNER. UN itu 1, R itu jenis.
A itu 1 titik, B 2 titik, C itu 3 titik. Ya silakan bingung kalau misalkan kita nulis pesan isinya Z-nya banyak gitu yang ngantuk Z. Wow, titiknya bisa 24. Ya itu satu ketukan itu bisa menghabiskan waktu mungkin sekitar berapa milisecond lah ya. Tuk 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 tuk. Nah itu udah apa luar kepala lah. Tapi kalau misalkan kita cuma main titik kayak gini, untuk huruf-huruf yang panjang itu susah kita melakukan kodenya. Karena itulah kita perkenalkan kode biner. B itu 2. Ner itu jenis. Jenisnya apa? Titik sama garis. Tadi ada yang bilang kalau HP jadul kalau terima SMS punya titit ya nggak sih? Atau ya benar nggak? Bener, Pak. Iya benar Pak. Tenoneng neng, tenoneng Nah, neng, itu tenoneng neng. Ya bagus ya, jangan yang itu. Yang saya maksud tadi adalah yang titit itu berarti 3 pendek, 2 panjang, 3 pendek. Itu adalah singkatan dari SMS untuk kode Morse. Betul. Kalau kalian naik kapal atau naik pesawat dan ada kondisi darurat, kalian kirim pesan apa? Ada yang tahu? SOS. Center, Pak. SOS, benar. Ini kode Morse-nya gimana? Pernah naik Kira-kira? pesawat. Nanti suatu hari semoga kamu cepat keliling dunia ya. Amin. Nah, oke. Ada yang tahu kode Morse-nya untuk SOS? S.3. Ya. Oh, Oh, panjang 3. ya benar. S, balik lagi ya, titik 3. S.3 juga. Nah, ini adalah salah satu kode yang memang dibuat seperti ini karena gampang untuk ditulis pada kondisi terdesak. 3 pendek, 3 panjang, 3 pendek. Itu SOS. Jadi kalau kalian mendengar ada ini ada banyak cara mengirimkannya ya. Kalian bisa mengirimkan pakai senter, kalian bisa mengirimkan pakai ketukan, kalian bisa kirimkan pakai sinyal. Pokoknya kalau ada 3 pendek, 3 panjang, 3 pendek, itu SOS. Nah, ketidaktahuan akan kode ini kadang-kadang bisa menentukan hidup mati ya. Kalau kalian tahu kapal Titanic itu tenggelamnya karena mereka salah kirim kode. Harusnya udah kirim SOS tapi mereka masih pakai kode lama. Nah, ceritanya sih seperti itu. Oke, baik lagi. Nah, jadi di sini kalau misalkan tadi kita bicara telepon itu kita langsung mendengarkan suara. Mungkin kalian tahu pernah coba pakai kaleng dikasih tali dihubungkan dengan kaleng satu lagi, kalian bisa ngomong-ngomong sama teman kalian gitu ya, telepon kaleng. Ya Pak. Nah, kalau kita bicara telegraf, yang jadi pertimbangan utama adalah bagaimana kita mengirimkan data dalam hal ini berupa pesan dikirimkan melalui kabel. Jadi nggak perlu ada yang ngomong gitu, tapi kita bisa ngirim pesan. SMS-an zaman koboi pakai telegraf. Nah, kodenya yang dipakai adalah kode Morse tadi. Nah, itu kita menuju komunikasi elektrik. Bukan orang yang ngomong, tapi kita ngirimkan data. Huruf di sini. Kenapa kita pakai pengkodean yang baru? Karena kalau misalkan untuk menyatakan suatu huruf dengan kode yang lebih ringkas, itu kita bisa melakukan kompresi. Ada yang tahu artinya kompresi ini apa? Kecepatan. Oh, bukan. Ada yang tahu kompresi apa? Gimana? Tekanan Pak. Tekanan, bagus. Karena kita tekan, maka ukurannya jadi kecil. Itu yang disebut dengan kompresi. Kalau misalkan kita bicara kompresi di komputer, biasanya kita bicara tentang ukurannya yang kecil. Misalkan kumpulan satu file kita zip, atau yang lebih kecil lagi pakai 7Z. Yang harusnya 8 mega, kita perkecil jadi 1 mega. Untuk dikirim jadi lebih cepat. Itu yang disebut kompresi. Kompres. Oke, jadi lanjut ya teleponan. Kalau perteleponan itu Alexander Graham Bell menemukan telepon tahun 1876. Terus bagaimana memperluas jaringan sehingga semua orang bisa terhubung ke telepon gitu. Nah, kompleksitasnya rumit sekali gitu kalau misalkan semua telepon terhubung secara langsung gitu. Karena itu akhirnya diperkenalkan switching. Ini 10 menit lagi mati, mungkin akan saya putus sekitar 2 slide lagi. Switch, ada yang tahu artinya switch ini apa? Pergantian. Oke, kalau di Beralih. elektro, switch ini bisa Pertukaran. diartikan saklar. Iya, Ya, Safa. tapi saklarnya juga mengganti kondisi dari nyala menjadi mati. Jadi pada dasarnya switch itu juga benar.
Nah, mungkin kalian masih bisa banyak temui sekarang ada rumah telepon. Rumah telepon itu bentuknya jadi nomor telepon kalian dan mungkin berapa puluh orang di kompleks kalian terhubung ke satu titik itu. Itu memudahkan hubungan dari satu titik ke titik lain. Kalau zaman dulu kita mau telepon, nah ini kondisinya. Jadi kalau zaman dulu itu ada operator yang menghubungkan antara satu switching dengan switching yang lain. Sekarang udah nggak pakai, itu langsung diutamakan. Ini tolong yang bernafas di mikrofon dimundurin nafasnya. Terima kasih. Oke, kelebihannya kalau misalkan kita pakai switching itu mudah digunakan dan mengatasi kompleksitas itu. Jadi kita nggak perlu menghubungkan secara langsung antara satu telepon ke telepon yang lain. Coba kalian bayangkan aja kalau dari satu rumah ke rumah lain itu perlu ada satu kabel khusus. Saya mau telepon nenek, saya menelepon kakek, saya menelepon adik. Itu sudah ada 3 tombol yang berbeda. Kalian punya 100 orang yang bisa kalian hubungi pakai telepon kalian, kalian punya 100 tombol yang bisa dipencet dan ada 100 kabel yang keluar dari telepon kalian. Itu kerumitannya kalau kita harus menghubungkan antara satu telepon dengan satu telepon yang lain. Kalau kita mau pakai telepon kaleng dari satu rumah ke rumah yang lain. Itulah dikenal istilah switching. Dan ini masih kita adaptasi sampai sekarang, switching, router. Itulah kenapa kalian nggak perlu langsung connect ke server kampus. Kalau mau masuk si akad, tinggal connect ke access point. Access point yang akan menghubungkan kalian ke switch kampus atau router kampus. Dan router kampus yang akan menghubungkan permintaan kalian atau kalian ke server si akad. Seperti itu. Istilahnya kita oper-operan informasi lewat switching dan lewat router. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang rumit nggak? Kita masih punya waktu 7 menit sebelum kita... Kalau router apa, Pak? Kalau root itu artinya jalur. Router itu berarti pembuat jalur. Nah, router itu juga biasanya menentukan seberapa banyak alat yang bisa terhubung ke satu titik atau seberapa cepat. Nah, switch atau router itu biasanya sama istilahnya. Nanti coba kalian konfirmasi lagi. Tapi kalau misalkan Kalau kita, ya gimana? Kalau switch itu apa namanya teh ada macam-macamnya nggak Pak? Nah, untuk itu kita akan pelajari besok ya di jaringan komunikasi. Nah, nanti besok kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang switching, router, jaringan, istilahnya apa saja yang harus diperhatikan. Itu kuliah minggu depan. Hari ini perkenalan saja. Oh iya. Oke, lanjut lagi. Ada yang lain? Nah, jaringan telepon itu butuh dilakukan switching oleh sirkuit. Nah, jadi ada sirkuit listriknya yang memungkinkan jaringan telepon itu bisa melakukan switching. Nah, permasalahannya kalau misalkan kita perlu bikin switching otomatis itu perlu banyak sumber daya gitu. Perlu banyak sumber daya, dengan kata lain masing-masing switch itu perlu power supply, perlu narik kabel. Ya kalau semua orang rajin telepon, kalau enggak berarti ada yang nganggur kan. Ada daya yang terbuang di situ untuk memastikan switchnya nyala terus. Nah, karena itulah kita istilahkan ada istilahnya paket switching. Nah, itu saya nggak akan bahas lebih jauh karena rumit dan saya juga nggak terlalu paham. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Soalnya setelah ini kita akan mulai membahas lebih jauh tentang internet. Tentang telepon, tentang komunikasi, tentang jalur kabel, tentang nodus, tentang jaringan. Dari tadi sepanjang kuliah mungkin ada istilah-istilah yang baru kalian dengar. Kita ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan dulu? Iya Pak. Nggak ada? Mahasiswa yang datang udah berapa ini? 37. Yang lainnya kemana? 36 Pak. 36. 36. Iya, sama saya itu ya 37. Berarti ada berapa orang nggak datang? 14. Udah, nanti absennya Satu yang pindah Pak, satu pindah kemana? ke teknik industri. Oh gitu, keterima di industri dia akhirnya. Fitri Pak. Iya Pak. Oke ya, syukurlah kalau gitu. Ya nanti, ya tapi berarti ada berapa yang nggak ada? Ya, nanti tolong inilah, nanti saya absen ya, yang nggak datang. Bentar. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Kalau tidak ada, ini saya Materinya ini masuk ke UTS, Pak. kenapa? Materi ini masuk ke UTS juga. Oh, tentu saja. Semua yang saya bahas pasti akan saya masukin ke UTS ya. Mungkin nggak semuanya lah, tapi ada beberapa hal yang saya tarik. Kalau soal pengertian, ya itu pasti masuk UTS. Tenang saja. Yang namanya UTS kan mengulang. Kalau nggak mengulang, ya terus apa yang di UTS-in? Oke, Siap, Pak. kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Saya kasih link. Bapak, Ya, Bapak izin bertanya. oh boleh silakan. Kan tadi yang tentang itu yang asap itu Pak yang dari yang zaman dulu itu. Aduh, boleh, ya. Nah kan tadi kata Bapak katanya sekarang udah ada teknologi, gimana Pak kalau misalkan lagi di hutan terus nggak ada sinyal gitu gimana Pak? Nah, jadi saran saya begini. Download aplikasi kayak saya ya. Saya download aplikasi itu namanya Flasher. Flasher itu dia bisa memanfaatkan lampu flashlight di HP kita untuk mengirimkan pesan Morse. Coba arahkan HP kalian ke tempat yang kalian kira ada orangnya, di kaki gunung mungkin, atau arah perumahan atau pedesaan yang kalian tahu ada di sana. Itu satu. Jadi kalian download aplikasi yang memungkinkan kalian berkomunikasi, minimal kirim pesan SOS berulang-ulang aja. Di aplikasi punya saya bisa seperti itu. Cari di Google App, itu ada. Saya lupa namanya apa, Flasher mungkin. Nah, jadi aplikasinya itu nanti akan memanipulasi, akan membuat flashlight di HP kita bisa mengirimkan pesan berulang-ulang. SOS aja, biarin dia nyala terus aja, ngasih sinyal terus. Apalagi kalau gelap, insya Allah kelihatan. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan memang kalian ingin jalan-jalan ke tempat yang mungkin nggak ada sinyal, saya harap kalian mengetahui cara melakukan navigasi tanpa menggunakan alat. Apakah kalian bawa GPS sendiri yang pakai baterai doang, nggak perlu pakai 4G atau 5G gitu ya? Atau kalian bisa melihat posisi bintang di langit? Kalau kalian memang berniat untuk berpetualang, saya sarankan seperti itu. Kalau saya sendiri bisa ngerti arah selatan kalau lihat bintang. Minimal rasi itu aja. Ini saya tunjukkan rasi bintangnya kalau misalkan kalian ingin bersasar-sasaria ya. Nah, jadi kalian tahu kalian datangnya dari mana dan kalian tahu kalian harus kemana. Jadi kalian tahu rasi bintang apa yang perlu kalian cari. Kalau buat saya sendiri, saya susah untuk nyari arah utara menggunakan Polaris. Jadi yang selalu saya jadikan referensi selalu bintang di selatan, bintang salib selatan seperti ini, Southern Cross. Kalau kalian sudah familiar dengan letak bintang ini, kurang lebih kalian tahu arah selatan di langit. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Iya. Kalau CDM nggak bisa. Kenapa? Itu Pak, kita mengikuti bintangnya terus. Bintang ini insya Allah posisinya akan selalu ada di selatan atau relatif selatan lebih sedikit lah. Jadi kalau misalkan kalian tahu arah selatan, ya kalian cari tahu aja kalian harus jalan ke arah mana gitu. Kalau misalkan tadi kalian jalan dari kampung dari arah barat, ya silakan kembali ke arah kampung itu. Paling nggak kalian tahu arah selatan di mana, seperti itu. Kalian juga harus tahu cara-cara menentukan arah mata angin berdasarkan bayangan ya, itu juga ada caranya. Saya nggak tahu tapi kalau itu. Jadi kalau misalkan kalian tersesat di malam hari, kalian lihat bintang atau tidak atau enggak, coba cari cara untuk memberi sinyal di mana kalian berada. Memberi asap salah satunya. Tapi jangan sampai ngebakar hutan ya, parah juga itu. Oke, waktunya mau habis. Saya kasih link yang baru ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi, bertanya-tanya kalau mau. Tapi ini saya tutup dulu. Terima kasih.